Jadi udah mulai pada tenggelam ya? Iya, ini kan rumah kan sering pindah-pindah. Nanti kalau pas ombak datang, ini kan dibubarin semua rumah-rumah ini. Pindah lagi di mana pasir tumbuh, nanti di situ lagi bikin rumah lagi kayak gitu. Sekitar 15 tahun sampai 10 tahun yang lalu masih ada sekitar 20 dari bibir pantai itu daratan masih. Nah, kesananya udah makin terkikis ya seperti inilah sekarang. Rusaknya ekosistem mangrove dan kenaikan permukaan air laut akibat krisis iklim memengaruhi kondisi geografis. Banyak wilayah daratan di Lampung mulai tenggelam. Fenomena ini berpotensi melahirkan pelbagai risiko dan mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Provinsi Lampung memiliki 132 pulau kecil yang tersebar di 6 kabupaten atau kota. Dari jumlah tersebut, setidaknya 4 pulau terus susut dalam dasawarsa terakhir. Pulau-pulau yang menjadi ruang penghidupan masyarakat dan kawasan konservasi satwa itu terancam hilang ditelan air laut. Pulau pertama yang terancam tenggelam adalah Pulau Gosong Sekopong, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Tangkapan citra satelit pada 2008 menunjukkan bagian pulau masih terlihat luas. Beberapa titik tampak tumbuhan. Kini, pulau tersebut hanya berbentuk garis lurus. Nyaris tak ada tanaman yang tumbuh di sana. Katanya sih dulu bentuknya kayak U gitu. Tadi kan lebar bener, ini banyak pohon-pohon kayak cemara apa kan. Sekarang udah nggak ada kayak, udah nggak ada tanaman lagi, tumbuh-tumbuhan. Beberapa tahun lalu penduduk pulau masih ratusan orang. Tenggelamnya sejumlah bagian daratan memaksa para penghuninya pindah dari pulau. Ini kan rumah kan sering pindah-pindah. Nanti kalau pas ombak datang, ini kan dibubarin semua rumah-rumah ini. Pindah lagi di mana pasir tumbuh, nanti di situ lagi bikin rumah lagi kayak gitu. Harapannya jangan tenggelam, kasihan karena satu-satunya ini usahanya di sini. Ya mudah-mudahan jangan tenggelam. Ditahanin dapat nggak dapat pokoknya di sini aja. Bingung nggak tahu mau kemana, nggak punya keahlian lain. Sekarang tak lebih dari 20 keluarga tinggal di pulau itu. Penduduk yang masih bertahan tak banyak pilihan, sebab pulau itu menjadi ladang penghidupan sekaligus tempat tinggal. Banyak dari mereka tak memiliki rumah di tempat lain. Bahkan, pulau yang terhampar pasir putih itu beberapa kali menjadi incaran untuk aktivitas ekstraktif berupa tambang pasir laut. Ya penelitian beginilah. Yang minta surat ini, minta tanda tangan ini. Kota kali dua, kayak masih neliti, dikirain taunya pasirnya dijual. Namanya polisi, pemerintah tuh nggak ada berpihak ke rakyat. Bohong aja itu. Selanjutnya, kira-kira 90 menit naik speedboat dari Pulau Gosong Sekopong terdapat Pulau Segama Besar. Terletak sekitar 130 km sebelah utara barat laut Jakarta, pulau tersebut diperkirakan kehilangan puluhan meter daratannya dari 10 tahun terakhir. Nah, kalau sekarang ini daratan ini udah mulai abrasi ya, karena terlalu besarnya cuaca, terus ombak juga kan. Kalau sekitar 15 tahun sampai 10 tahun yang lalu masih ada sekitar 20 dari bibir pantai itu daratan masih. Nah, kesananya udah makin terkikis ya seperti inilah sekarang. Udah banyak pengurangan dari pulau ini gitu. Kesulitan kalau rata-rata paling sekitar 2 sampai 3 meter lah Per tahun ya? per tahun itu udah habis. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil, Pulau Segama merupakan kawasan konservasi. Pulau dengan panjang pantai 1.414 meter itu merupakan habitat alami penyu sisik. Yayasan Penyu Laut Indonesia mengidentifikasi sebanyak 10.684 sarang penyu sisik dan 16 penyu hijau.
Hingga Desember 2016, sekitar 479.945 ekor tukik telah menetas dan lepas ke laut. Selain Pulau Segama dan Gosong Sekopong, terdapat 2 pulau kecil lain yang juga daratannya tenggelam, yaitu Pulau Kubur dan Pulau Umang. Masing-masing terletak di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kedua pulau tersebut merupakan destinasi wisata di Lampung. Sejak 2018, Pulau Kubur berganti nama menjadi Pulau Permata. Banyak warga Bandar Lampung dan luar daerah berkunjung ke pulau itu. Di sana terhampar pasir putih dan air laut yang jernih. Lalu, di sekitar pulau ditumbuhi padang lamun. Namun, keindahan pulau itu terancam hilang. Pasalnya, setiap tahun pasir pantai pulau tersebut terkikis air laut. Iya, dulunya di Pulau Kubur itu panjang lebarnya 250 meter. Cuma karena habisnya kena ombak, kena angin, kena arus kenceng, jadi ya sedikit panjangnya bulan tahun ya makin habis. Adapun Pulau Umang berseberangan dengan Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Pulau tersebut tak berpenghuni, namun acapkali menjadi destinasi wisata snorkeling karena memiliki panorama bawah laut yang apik. Sama dengan beberapa pulau lainnya, daratan Pulau Umang semakin berkurang setiap tahun. Yang di titik putih air itu ya, nah itu perkiraan dari daratan ini sekitar 20-30 meter itu. Ya sebelum ini tsunami gitu. Itu memang sudah terkikis. Itu sekitar saya berumur berapa ya? Umur 20 tahunan lah seperti itu. Itu sudah terkikis sebangsa 5 meter lah gitu ya. Nah, setelah terjadi tsunami itu terkikis lagi kurang lebih 20 meter lah gitu. Jadi selama ini nanti yang saya ketahui tentang Pulau Umang ini memang betul-betul pulau ini sepertinya bakal tenggelam gitu. Pengamatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Eksekutif Daerah Lampung, menghilangnya area daratan juga terjadi di daerah pesisir. Kawasan pesisir di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tulang Bawang adalah daerah yang paling banyak mengalami degradasi garis pantai. Desa yang berada di bibir pantai kini semakin dekat dengan laut. Walhi menilai penyebab utama tenggelamnya daratan di pulau-pulau kecil dan pesisir Lampung karena rusaknya ekosistem mangrove dan kenaikan permukaan air laut akibat krisis iklim. Catatan Walhi pada 2020, lebih dari 70% hutan bakau di Lampung rusak parah. Dari seluas 160.000 hektar hutan bakau, sekitar 136.000 hektar beralih fungsi menjadi penambakan. Hutan bakau yang tersisa diperkirakan 1.700 hektar. Itu pun dalam kondisi kritis. Laporan penilaian ke-6 IPCC pada 2022 menyebut peningkatan rata-rata suhu bumi mencapai 1,1 derajat Celcius selama periode 1850 sampai 1900. Kenaikan suhu bumi berdampak terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas yang mengakibatkan pencairan lapisan es di kutub. Sepanjang 1994 sampai 2017, bumi telah kehilangan 28 triliun ton es di kutub. Terbaru, bongkahan es seluas kota London, Inggris, lepas dari Antartika pada Januari 2023. Mencairnya lapisan es tersebut menyebabkan kenaikan volume air laut dunia secara cepat. Jika hal itu terus berlanjut, maka dapat meningkatkan risiko tingginya intensitas rob, perubahan arus laut, meluasnya kerusakan mangrove, dan mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil. Salah satu faktor meningkatnya suhu permukaan bumi yang memengaruhi kenaikan permukaan air laut, yakni konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer cukup tinggi. Penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar adalah aktivitas manusia, seperti polusi, limbah industri dan peternakan, serta deforestasi. Berkurangnya vegetasi hijau akibat kerusakan dan alih fungsi hutan juga turut meningkatkan emisi gas rumah kaca. Data Walhi menyebut, hingga tahun 2020, kerusakan hutan di Lampung mencapai 375.928 hektar, atau 37,42% dari total hutan. Ini mengisyaratkan bahwa kemungkinan krisis iklim lebih buruk akan terjadi lebih cepat.